Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Fitria dengan NIM 23040230. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah perjalanan kurikulum yang ada di Indonesia untuk memenuhi mata kuliah kurikulum dan perencanaan pembelajaran biologi. Nah, definisi kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 yang dimana menyatakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan serta isi dan bahan pengerjaan atau pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, langsung saja kita ke sejarah kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, dalam perjalanan sejarah kurikulum yang ada di Indonesia sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, kurikulum pendidikan mengalami perubahan sebanyak 11 kali, yang dimana ada pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, serta 1994 sampai tahun kurikulum 2022. Nah, sejarah kurikulum di Indonesia. Langsung saja mengenai berbagai kurikulum di Indonesia. Perubahannya itu dipengaruhi oleh biasanya situasi dari politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertimbangan lainnya yang menyangkut pautkan tentang atau demi kebaikan di suatu negara, khususnya negara Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai perjalanan kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, kurikulum rencana pembelajaran yang pertama itu ada pada tahun kurikulum tahun 1947, yang dimana kurikulum kali ini merupakan kurikulum pertama dari pasca kemerdekaan Indonesia. Nah, kurikulum ini resmi dilaksanakan pada mulai tahun 1950. Nah, apa sih manfaat dari kurikulum ini? Kurikulum ini merupakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Karena waktu dulu masih negara Jepang yang melakukan pendidikan atau melakukan sistem aturan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua, fungsi dari kurikulum ini yaitu mengutamakan pendidikan watak serta kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Nah, jadi masyarakat di Indonesia atau pendidikan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya pendidikan serta pola pikir yang ada di kehidupan bermasyarakat. Nah, yang kedua itu kurikulum rencana pembelajaran terurai atau kurikulum pada tahun 1952. Nah, isi dari kurikulum tersebut merupakan kurikulum penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum pada tahun 1947, yang dimana konsep dari kurikulum ini yaitu menggunakan konsep tematik atau konsep pikiran. Yang kedua, fungsinya itu bersilabus mata pembelajaran, yang dimana menunjukkan seseorang guru hanya mengajar satu mata pembelajaran. Nah, pada kurikulum ini, maka guru hanya bisa mengajar satu mata pembelajaran saja. Nah, yang ketiga, kurikulum perencanaan pembelajaran atau pendidikan tahun 1964. Nah, konsep pembelajarannya itu aktif, serta kreatif dan produktif. Karena siswa pada kurikulum kali ini ditujukan untuk menjadi siswa atau masyarakat yang kreatif serta produktif. Dan pada hari Sabtu atau menjadi hari kridat untuk siswa, yang dimana pada kurikulum kali ini kurikulumnya untuk melatih minat serta bakat dari masyarakat, khususnya pada anak-anak.
Yang ketiga, fungsinya itu dia berpusat pada program perencanaan, yaitu yang dimana mengembangkan moral serta kecerdasan emosional serta keterampilan dan jasmani dari peserta didiknya. Nah, jadi pada kurikulum kali ini dia lebih berpusatkan kepada peserta didik yang akan diajarkan melalui sehingga peserta didik akan mendapatkan ilmu atau mendapatkan kecerdasan dari kurikulum tersebut. Nah, selanjutnya kurikulum tahun 1968, yang dimana kurikulum tersebut merupakan isi dari kurikulum tersebut, materi pembelajarannya itu bersifat teoretis atau bersifat memiliki aturan. Nah, yang kedua, sifat dari kurikulum tersebut merupakan bersifat politisi untuk mempertinggikan mental serta moral dan budi pekerti serta keyakinan keagamaan. Nah, pada kurikulum ini sudah menyangkut pautkan tentang Pancasila, yang dimana terdapat keyakinan keberagaman atau keagamaan dari masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, konsep pada kurikulum kali ini dia kurikulumnya mengusungkan tentang konsep correlated atau materi pada jenjang pendidikan rendah berkorelasi untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, kurikulum selanjutnya itu kurikulum pada tahun 1975, di mana kurikulum ini menggunakan perincian metode atau materi serta tujuan pembelajaran dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Nah, selanjutnya kurikulum selanjutnya itu pada tahun 1984, yang dimana kurikulum ini mengedepankan keaktifan siswa dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Jadi pada kurikulum ini siswa dituntut untuk aktif. Nah, selanjutnya kurikulum pada tahun 1994, yang dimana maksud dari kurikulum ini untuk penjurusan di SMA, maka akan dibagi menjadi 3 program, yakni IPA, IPS, serta bahasa. Nah, kurikulum selanjutnya itu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, yang dimana berlaku sejak tahun 2004. Dan dimana kurikulum ini berfokus pada kompetensi siswa secara individual maupun klasikal, serta hasil belajarnya dan memiliki keberagaman dalam pembelajaran tersebut. Nah, kurikulum selanjutnya itu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, yang dimana kurikulum ini berlaku sejak tahun 2006 sampai 2007. Isi dari kurikulum ini yang dimana guru mengembangkan sendiri silabus atau pembelajaran dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya tersebut. Kurikulum selanjutnya yaitu ada kurikulum 13, yang dimana kurikulum ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, serta sikap perilaku. Nah, selanjutnya kurikulum Merdeka pada saat ini, di mana pendidikan itu leluasa untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Jadi, siswa itu dalam pembelajarannya itu sudah leluasa dan bersifat merdeka. Nah, itulah sejarah dari perjalanan kurikulum yang ada di Indonesia. Terima kasih.